Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya terkait pemahaman saya dari modul 2.1, di mana pada modul ini yaitu mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi dwi mingguan ini, saya akan menggunakan 4 konsep. Yang pertama yaitu konsep 4P, di mana yang pertama saya akan memaparkan mengenai fakta, kedua perasaan, ketiga penemuan, dan keempat pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Nah, keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima yaitu penilaian berkelanjutan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada penemuan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid ini. Sesuai dengan standar nasional pendidikan bahwa di dalamnya salah satunya terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembuatan RPP ini harus diikuti, di mana salah satunya ini harus memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Di saat di kelas, misalnya guru mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan. Namun di saat yang sama harus mengatur cara bagaimana agar dapat dia membantu murid tersebut. Kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Nah, guru akan senantiasa di sini melakukan hal ini sehingga kemampuan untuk multitasking ini secara natural sebenarnya dimiliki oleh guru. Nah, kemampuan guru inilah yang dapat ditempuh dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam memahami kebutuhan belajar murid, guru harus mengetahui ketiga aspek. Yang pertama yaitu aspek kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dari ketiga aspek ini, yang pertama kita bahas kesiapan belajar murid ini. Misalnya, ketika kelompok A, murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya, mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Sementara kelompok B hanya memiliki keterampilan dengan struktur yang baik, namun kosakata masih terbatas. Dan kelompok yang C ini belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakata yang terbatas. Nah, kita dapat melihat dari kesiapan belajar murid ini bagaimana menyatakan kebutuhan murid. Yang kedua yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini kita lihat dari tombol equalizer yang diterapkan oleh Tomlinson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Ini untuk mengkombinasikan kombinasi suara terbaik, biasanya akan ada yang menggeser-geser tombol equalizer tersebut. Seperti contohnya di dalam kesiapan belajar ini, dari mulai bersifat mendasar ke bersifat transformatif, ke konkret menjadi abstrak, sederhana menjadi kompleks, terstruktur menjadi terbuka, tergantung menjadi mandiri, lambat dan cepat. Dalam memahami minat murid, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu atau situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka belajar sendiri, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang terakhir, faktanya dalam profil belajar murid bahwa
profil belajar murid ini terbagi menjadi 3, yaitu siswa yang visual, auditori, dan kinestetik. Preferensi gaya belajar ini mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu berat. Memahami profil belajar murid ini, kita harus mengetahui metode apa yang cocok yang dapat digunakan di dalam kelas untuk melayani kebutuhan belajar murid di kelas. 2. Perasaan saya. Ketika saya mempelajari modul 2.1 ini, saya merasa senang karena bisa mengetahui bagaimana tahapan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya harus bisa melihat dari kesiapan belajar murid, kemudian dari minat murid dan profil murid. Data-data ini saya harus ambil dari siswa sendiri, dari bagaimana kesiapan belajar siswa di kelas dengan menggunakan tes kemampuan awal murid. Kemudian saya melihat minat murid. Di sini saya harus memetakan minat murid ini berdasarkan hal-hal yang biasanya disenangi murid dan lain sebagainya. Di sini di dalam profil murid saya dapat mengambil data profil belajar murid ini dari hasil psikotes atau dari hasil tes secara online yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Dari modul 2.1 ini bagi saya bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru hendaknya menuntun murid menemukan kodratnya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan agar mereka hidup sejahtera dan damai ketika lulus dari sekolah, agar murid dapat menyongsong perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Mereka dapat menerima perubahan-perubahan itu dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Future atau pembelajaran yang saya dapatkan dari mempelajari modul 2.1 ini yaitu bahwa saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar dimana semua potensi murid, kodrat murid di sini terfasilitasi dalam belajarnya di kelas. Saya harus bisa mendorong siswa untuk belajar, baik itu siswa yang sudah memiliki kemampuan, yang sudah paham sebagian, ataupun belum paham. Untuk siswa yang belum paham inilah kita harus memfasilitasi agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil refleksi pembelajaran modul 2.1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.